Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Lutfiatul Aini dengan NIM 11820600048 dan rekan saya yaitu Hafizun Anandita Wulan dengan NIM 11820600041, mahasiswi semester 5 kelas B Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil penelitian atau paper yang berjudul Keanekaragaman jenis kepiting pada ekosistem mangrove di Pantai Karangsong, Indramayu. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah yaitu biologi akuatik. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pendahuluan. Mangrove merupakan ekosistem yang berada pada wilayah intertidal, di mana pada wilayah tersebut terjadi interaksi yang kuat antara perairan laut, kemudian perairan payau, dan sungai, serta terestrial. Interaksi ini menjadikan ekosistem mangrove mempunyai keanekaragaman yang tinggi, baik berupa flora maupun berupa faunanya. Hutan mangrove merupakan habitat umum kepiting untuk tumbuh dan berkembang atau nursery ground, dikarenakan terdapat organisme kecil yang menjadi makanan dari kepiting bakau ini. Nah, habitat alami kepiting bakau ialah di daerah perairan payau yang dasarnya berlumpur dan berada di sepanjang garis pantai yang banyak ditumbuhi pohon bakau. Hutan mangrove sebagai suatu formasi hutan yang dipengaruhi oleh adanya pasang surut air laut dengan keadaan tanah yang anaerobik. Fungsi ekologis ekosistem mangrove antara lain yaitu yang pertama sebagai pelindung pantai dari serangan air, arus, dan ombak dari laut serta sebagai habitat. Kemudian yang kedua, tempat mencari makan atau feeding ground. Yang ketiga, tempat asuhan dan pembesaran atau nursery ground. Dan yang keempat, tempat pemijahan atau spawning ground bagi biota perairan. Sedangkan fungsi ekonominya antara lain yaitu sebagai penghasil keperluan rumah tangga dan keperluan industri. Nah, kemudian di wilayah pesisir Karangsong, Kabupaten Indramayu, ekosistem mangrove mengalami tekanan yang besar. Alih fungsi lahan menjadi tambak menyebabkan ekosistem mangrove menjadi terganggu. Hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya jenis mangrove yang ada dan diperkirakan dalam 30 tahun ke depan akan terjadi abrasi yang dapat menyebabkan kemundurannya garis pantai ke daerah daratan sepanjang 1 km menurut Tufliha 2019. Sehingga masyarakat daerah Karangsong melakukan rehabilitasi pohon mangrove untuk mencegah terjadinya abrasi tersebut. Nah, kepiting merupakan hewan krustasea dari anggota arthropoda. Kepiting memiliki eksoskeleton yang terbuat dari lapisan kutikula yang merupakan polisakarida dari kitin, protein, lemak, dan mineral seperti kalsium karbonat. Sebagian besar tubuh kepiting dilindungi oleh karapas, menurut Susanti 2019. Kepiting memainkan peranan yang sangat penting dalam ekosistem mangrove, berkaitan dengan aktivitasnya seperti meliang dan mencari makan. Kepiting berperan dalam memindahkan sejumlah besar sedimen dan merubah karakteristik sedimen, merubah komposisi mikroflora sedimen, mempengaruhi penambahan air dan kandungan bahan organik, serta berperan dalam siklus nutrien dan aliran energi, menurut Kolpo 2002. Nah, kemudian apa sih tujuannya dilakukan penelitian ini? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keanekaragaman jenis kepiting, khususnya pada ekosistem mangrove di Pantai Karangsong, Kabupaten Indramayu. Nah, kemudian masuk ke metode penelitian. Lokasi yang dilakukan pada proses penelitian yaitu di ekosistem mangrove Pantai Karangsong, Kabupaten Indramayu. Kemudian waktunya yaitu pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021. Alat dan bahan yang digunakan yaitu antara lain terbagi menjadi dua. Yang pertama digunakan untuk pengambilan data sampel kepiting, seperti penjepit makanan untuk mengambil kepiting yang berada di permukaan sedimen, dan kayu untuk mengambil kepiting yang berada di dalam lubang. Peralatan kedua adalah peralatan untuk mengukur kualitas air dan kualitas tanah. Di antaranya adalah termometer untuk mengukur suhu, pengamatan kelembaban tanah, dan kamera handphone untuk mengambil gambar sampel kepiting. Metode pengambilan data pada penelitian kali ini yaitu kita menggunakan teknik sampling aksidental, di mana teknik
teknik sampling aksidental ini merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi, teknik ini itu digunakan kita meneliti apa saja yang ada di hutan mangrove tersebut secara kebetulan, kemudian kita menelitinya lebih lanjut. Next, kemudian hasil dan pembahasan. Setelah penelitian diketahui pada stasiun 1 memiliki suhu 28,5 derajat Celcius yang lokasinya berdekatan dengan pintu masuk ekowisata hutan mangrove. Nah, pada stasiun 1 ini ditemukan jenis kepiting laga, lalu kepiting bako merah, kepiting bako orange, kepiting rajungan, dan kepiting Peris Caesarna darwinensis. Lalu pada stasiun 2 diketahui suhunya 29,1 derajat Celcius yang lokasinya berada pada bagian tengah ekowisata hutan mangrove dan berdekatan dengan perairan buatan. Pada stasiun 2 ini ditemukan jenis kepiting laga dan kepiting ungu pemanjat. Jadi penelitian ini ditemukan 6 jenis kepiting, yaitu kepiting laga, kepiting ungu pemanjat, kepiting orange, kepiting bakau, rajungan, dan kepiting Peris Caesarna darwinensis. Kami tidak dapat melakukan pengukuran salinitas air dan pengukuran pH karena terkendala dalam keterbatasan dan ketersediaan alat. Oleh karena itu, kami mendapatkan data berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Rosdiana Tufliha dan kawan-kawan pada jurnal yang berjudul Kondisi Ekosistem Mangrove di kawasan ekowisata Karangsong, Kabupaten Indramayu, yang dijelaskan bahwa salinitas pada lokasi penelitiannya berkisar antara 24 sampai 28 ppt. Lalu nilai pH pada saat pengamatan berkisar antara 6,67 sampai 7,14. Nah, kisaran pH tersebut relatif netral dan dapat mendukung pertumbuhan mangrove. Menurut Prihadi, pada tahun 2018, hutan mangrove Karangsong memiliki pH relatif netral. Nilai pH yang baik untuk mangrove berkisar antara 6,5 sampai 8,5, yaitu nilai pH dapat mempengaruhi proses biokimia perairan yang berdampak kepada pertumbuhan dan kerapatan jenis mangrove. Salinitas dipengaruhi oleh pasang surut, curah hujan, penguapan, presipitasi, dan topografi suatu perairan. Akibatnya, salinitas suatu perairan dapat sama atau berbeda dengan perairan lainnya. Substrat merupakan bagian penting dari ekosistem mangrove. Substrat ini dapat mempengaruhi penyebaran, bentuk perakaran, dan kandungan bahan organik yang akan dimanfaatkan oleh mangrove. Lokasi penelitian memiliki tipe substrat berlumpur. Lalu tipe substrat berlumpur ini merupakan substrat yang baik bagi kehidupan kepiting bakau. Nah, berikut adalah tabel hasil pengamatan yang berisikan nomor, lalu nama kepiting, nama jenis kepiting, dan gambar yang berhasil kami ambil pada saat penelitian. Yang pertama ada kepiting laga atau fiddle crab dengan nama ilmiah Ucha forcipata. Kepiting ini hidup pada substrat yang berlumpur hitam, yaitu substrat yang terdapat banyak serasa-serasa atau daun-daunan tanaman bakau yang membusuk, sehingga membuat lumpur menjadi berwarna hitam. Kepiting ini memiliki ujung karapak runcing yang panjangnya 12-15 mm dengan lebar 13-16 mm. Bagian dorsalnya memanjang serta kakinya berwarna hitam dan bercorak biru. Lalu terdapat tangkai mata berwarna coklat serta mata berwarna hitam biru. Memiliki karapaks yang lebar dengan capit berwarna merah orange dan kedua ujung capitnya berwarna putih. Terdapat butir-butir kasar yang menyebar pada capit yang berwarna hitam putih dan permukaan capitnya berwarna putih bergerigi kasar. Capitnya memiliki panjang 30 mm dan kaki lain berwarna hitam kebiru-biruan dengan toraks berwarna biru dan abdomen berwarna hitam dan bulat, serta memiliki 4 pasang kaki jalan. Lalu yang kedua ada kepiting ungu pemanjat atau purple climber crabs
dengan nama ilmiah Methograpsus sp. Kepiting ungu pemanjat ini sering memanjat akar mangrove yang bertujuan untuk menghindari air pasang serta predator. Lalu yang ketiga ada kepiting orange atau orange signaler crabs dengan nama ilmiah Metaplax sp. Kepiting orange ini memiliki sepasang capit orange besar dan warna capit tersebut sangat kontras dengan warna substrat mangrove yang berwarna hitam. Kepiting orange jantan memiliki bentuk abdomen yang lancip dan sepasang capit yang lebih besar dari betina, sedangkan kepiting orange betina memiliki abdomen membundar dan menempatkan telurnya di bagian perutnya. Yang keempat adalah kepiting bakau merah atau red mangrove crabs dengan nama ilmiah Neosarmatium mainerti. Ciri khasnya adalah warna pada kedua capitnya yaitu berwarna merah. Lalu yang kelima ada kepiting rajungan dengan nama ilmiah Poturnus pelagicus. Poturnus pelagicus merupakan hewan yang disebut rajungan mirip kepiting bakau. Cangkang rajungan ini lebih melebar ke samping dibandingkan kepiting bakau yang lebih membulat. Kaki bercapit pada rajungan lebih panjang dan ramping daripada kaki bercapit pada kepiting bakau yang lebih pendek dan gemuk. Capit rajungan ini tidak sekuat caping kepiting bakau yang dapat mencapit dan melukai jari siapa saja yang memegangnya. Poturnus pelagicus ini hidup di daerah pantai yang berlumpur dan di perairan depan ekosistem mangrove. Rajungan hidup membenamkan diri di dalam pasir. Rajungan jantan berwarna biru dengan bercak-bercak putih terang, sedangkan rajungan betina berwarna hijau kotor dengan bercak-bercak putih kotor. Seperti kepiting bakau, rajungan juga berkembang biak dengan cara bertelur, dan telur yang sudah dibuahi ini kemudian disimpan di dalam lipatan abdomen. Lalu yang terakhir adalah kepiting Pericesarna darwinensis. Kepiting ini memiliki karapaks berwarna hijau kehitaman dengan sedikit bercak hijau kekuningan. Permukaan karapaks memiliki pembagian area yang jelas, halus dan terdapat setai pendek yang tersebar. Memiliki gastric region yang nampak jelas, brachial region yang memiliki garis menonjol yang jelas, dan memiliki batas rongga mata bagian atas halus dan bagian bawah memiliki deretan tonjolan halus seperti butiran pasir. Kesimpulannya adalah hutan mangrove merupakan habitat utama dari kepiting untuk tumbuh dan berkembang karena terdapat organisme kecil yang menjadi makanan dari kepiting bakau. Habitat alami kepiting bakau ialah di daerah perairan Payau yang dasarnya berlumpur dan berada di sepanjang garis pantai yang banyak ditumbuhi oleh pohon bakau. Fungsi ekologis dari ekosistem mangrove ini adalah sebagai pelindung pantai dari serangan angin, arus, dan ombak dari laut. Lalu menjadi habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan, pembesaran, dan tempat pemijahan dari biota perairan. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui keanekaragaman jenis kepiting pada ekosistem mangrove di pantai Karangsong Indramayu. Penelitian ini menemukan 6 jenis kepiting, yaitu kepiting laga, kepiting ungu pemanjat, kepiting orange, kepiting bakau merah, dan kepiting rajungan, serta kepiting Pericesarna darwinensis. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai paper atau mini riset mengenai keanekaragaman jenis kepiting pada ekosistem mangrove di Pantai Karangsong Indramayu oleh saya, yaitu Indah Lutfiatul Aini dan rekan saya Hafizun Anandita Wulan. Semoga video ini beserta paper dan PPT-nya menjadi manfaat untuk teman-teman semua dan menjadi amal jariah bagi kami peneliti, yaitu saya dan rekan saya Hafizun. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk Pak Ading dan Ibu Eva Paujia selaku dosen mata kuliah Biologi Akuatik yang senantiasa membantu kami dalam menyusun paper atau mini riset serta PPT dan video ini. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.